Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Halo pemirsa Pena TV Kedamaian serta seluruh rekan-rekan kita dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan yang kurang baik semoga lekas sehat kembali. Jumpa kembali dengan saya Fatimah Zuhroh dalam program kebanggaan kita yaitu Ngopi, Ngobrol Happy. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai peringatan Maulid Nabi. Mendengar peringatan Maulid Nabi pasti sudah tidak asing di telinga kita. Bahkan mungkin hampir setiap tahun kita merayakannya. Walaupun ternyata masih ada sebagian orang yang menyatakan bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu tidak diperbolehkan. Sudah hadir bersama kita Ustadz Abdul Waqid dari Kedamaian. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah agak ngantuk. Tapi tetap happy. Oke. Ya, karena acaranya ngopi ini. Untuk aktivitasnya sudah kembali normal apa masih setengah WFH Ustadz? Masih sebagian saja. Jadi sebagian kegiatan ngaji rutin, kajian-kajian Islam sudah mulai jalan, tapi tetap protokol kesehatan 5M dan ditambah 1D ya tetap dipertahankan, tetap disampaikan pada masyarakat. Ya, alhamdulillah. Semoga lekas benar-benar normal. Amin, amin. Oke Ustadz, ini membahas Maulid Nabi yang sebentar lagi ya. Untuk pertama kali ini saya ingin bertanya, apakah Ustadz juga merayakan Maulid Nabi ini? Baik Mas Zuro, kalau sebelumnya saya sapa dulu para pemirsa dimanapun berada, para pemirsa Pena TV yang dirahmati oleh Allah, Mbak Zuhro yang berbahagia. Jika ada pertanyaan tentang apakah kita merayakan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, pribadi saya khususnya mengatakan iya. Ya. Terlepas seperti apa cara merayakannya, itu tergantung dari ijtihad para ulama, tergantung selera masing-masing. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu juga merayakan hari kelahiran beliau. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara berpuasa di hari Senin. Jadi Rasul pernah ditanya tentang mengapa Anda puasa hari Senin, beliau menjawab, dzaka yaumu wulidtu fihi wa dzaka yaumun unzila alayya fihi. Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan ke dunia, dan hari Senin itu adalah hari di mana aku menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Ahmad wal Baihaqi. Seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga merayakan hari kelahiran beliau dengan cara berpuasa. Lalu bagaimana dengan umatnya? Apakah juga harus melulu dengan puasa? Tentunya tidak. Abu Yasaid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani di dalam kitabnya Haulul Ikhtifal bi Dzikra Maulidin Nabawi Syarif, beliau mengatakan bahwa merayakan hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian dari hasil ijtihad, artinya tidak harus dengan berpuasa. Kita punya rezeki, misalkan kemudian kita mengamalkan rezeki itu pada orang lain dengan niatan merayakan hari kelahiran Rasulullah, ya sah-sah saja. Kita bisanya cukup baca sholawat, ya monggo ya. Jadi membaca sholawat sebanyak-banyaknya setiap hari, khususnya di hari kelahiran beliau, itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja, yang wajar saja, tidak ada hal yang aneh ya. Dan itu sangat dianjurkan oleh para ulama. Seperti itu Mbak Zul. Oke, itu untuk mengawali tentang perayaan Maulid Nabi ya Ustadz. Untuk
pengertian dari Maulid Nabi sendiri itu sebenarnya bagaimana Ustadz? Ada yang menyebutnya Maulud, ada juga yang menyebutnya Maulid. Mungkin itu bisa dijelaskan sebenarnya Maulud atau Maulid. Yeah. Kata maulud dan maulid itu memang apa ya, mirip ya. Dikatakan ya sama tapi berbeda. Kalau kata maulud ya mauludun itu diambil dari isim maf'ul. Jadi maulud itu artinya orang yang dilahirkan ya, jadi kalau maulid itu orang yang lahir, maulid itu orang yang lahir, kalau maulud orang yang dilahirkan. Jadi intinya mengucapkan kata maulud, mengucapkan kata maulid ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Bahkan orang Jawa bisa mengatakan apa mulut ya. Orang Jawa itu ya pokoknya nggih sak keneke ya. Jadi tidak mengatakan maulud, tidak mengatakan maulid, tetapi mengatakan mulut ya. Meskipun dalam bahasa Arabnya Robiul Awal, Robiul Akhir, tapi orang Jawa biasa mengatakan mulut, bakdo mulut. Nah, seperti itu. Jadi itu ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Mungkin hanya sebatas istilah seperti biasanya. Kemudian untuk perayaan Maulid Nabi sendiri itu siapa sebenarnya yang mengawali Ustadz? Bagaimana ini sejarahnya kok ada perayaan ini Maulid Nabi ini? Baik. Kalau ditanyakan siapa yang pertama kali merayakan, tadi sudah saya singgung di depan bahwa orang yang merayakan hari kelahiran baginda Nabi yang pertama kali ya Rasulullah sendiri. Itu dinyatakan oleh Abu Ya Said Muhammad di dalam kitabnya. Jadi siapa yang pertama kali merayakan hari lahirnya Kanjeng Nabi? Ya Kanjeng Nabi sendiri. Ya, makanya aneh kalau ada orang merayakan hari lahirnya Kanjeng Nabi dibilang bid'ah, dibilang syirik, dibilang sesat. Itu kan ya aneh. Kalau ada orang bertanya, kenapa kamu merayakan hari lahirnya Kanjeng Nabi? Itu artinya sama dengan pertanyaan, kenapa kamu cinta dengan Kanjeng Nabi? Kan ya aneh. Tapi menjadi sebuah perayaan itu memang ya namanya sejarah. Ya, dari berbagai sumber, jadi macam-macam sejarah itu. Ya, ada yang mengatakan itu sejak zaman dinasti siapa itu ya, Ayyubiyah ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang mengatakan ya itu bagian dari sejarah lah. Yang jelas para ulama yang menyebarkan dakwah Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya An-Nahdiyah di Indonesia itu bahwasannya merayakan hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan, mengingat apa yang terkandung dalam perayaan itu merupakan hal-hal yang sangat baik. Jadi kalau apa namanya yang menjadi pertanyaan sejak kapan, Allah alam, karena sejarah itu bermacam-macam versi ya dari berbagai riwayat. Ya, yang saya ketahui itu sejak zamannya dinasti Ayyubiyah ketika panglima besar ya seorang pimpinan umat Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi ketika menghadapi peperangan melawan tentara salib, di mana apa istilahnya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani mengatakan ini perang suci ya, sampai gereja itu memberikan istilahnya apa ya, seruan ya, seruan untuk jihad. Cara dalam Islam itu jihad, sana mereka katakan perang suci, sehingga perang yang cukup lama, ratusan tahun lamanya itu ya pasang surut, kadang Islam yang menang, kadang Islam yang kalah begitu. Nah, untuk membangkitkan semangat umat Islam dalam berperang, berjihad li'ila'i kalimatillah, maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ingin membangkitkan semangat umat Islam dengan cara apa? Ya dengan cara apa namanya memperkenalkan sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam sejarah itu dikatakan bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membuat sayembara, siapa yang bisa menyusun sejarah Rasulullah yang indah, menawan,
untuk membangkitkan semangat umat Islam, maka dialah akan mendapatkan hadiah yang besar, ya, seperti itu. Sehingga muncul para ulama-ulama yang menyusun sejarah baginda Nabi dalam bentuk prosa, ya. Misalkan Al-Barzanji, ya, kitab Al-Barzanji itu yang tergolong kitab maulid yang tua, ya. Yang disusun oleh Imam siapa itu? Ja'far As-Shadiq, ya. Setelah itu muncul Al-Barzanji Nadham, muncul Maulid Diba, muncul Maulid, dan sampai sekarang muncul Simtud Duror, sampai sekarang yang terbaru siapa itu? Habib Umar bin Hafid, Maulid Ad-Diyaul Lami. Nah, seperti itu ya bagian dari apa istilahnya, ijtihad para ulama untuk membangkitkan gelora semangat juang umat Islam. Seperti itu yang saya baca dalam sejarah. Oke, untuk sejarahnya memang bermacam-macam ya. Iya, versinya banyak. Jadi kalau dinyatakan bid'ah, menurut ulama Salafi sendiri itu bagaimana? Kalau memang masih ada orang itu yang menyatakan bid'ah itu, Ustaz? Ya, itu sebenarnya bagaimana untuk dalil atau lainnya itu? Cara pandang ulama yang berbeda. Jadi kita yang kebetulan ada di naungan Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa merayakan Maulid Rasulullah SAW meskipun tidak pernah dicontohkan Nabi dalam teknisnya, kita mengatakan bahwa itu sesuatu yang baik, bahkan dianjurkan. Bahkan menurut saya bisa menjadi sesuatu yang sunnah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Mengapa? Karena dalam kegiatan maulid manfaatnya luar biasa. Yang pertama apa? Di dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW yang dibaca adalah sejarah hidupnya Rasulullah. Itu kan luar biasa. Dari mana kita kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah kalau kita tidak mengenal beliau. Kan aneh gitu loh. Katanya disuruh ikut jejak langkah baginda Nabi. Lah kita nggak mungkin bisa mengikuti jejak langkah beliau kalau kita tidak mengenal sosok beliau. Nah, untuk mengenal sosok beliau tentunya ya melewati sejarah hidup beliau. Nah, dari mana? Ya kitab-kitab maulid itu. Makanya ini adalah sesuatu yang sangat baik. Kemudian yang kedua, di samping kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, di dalam perayaan maulid itu coba sampean amati, selalu ada jamuan, makanan. Orang-orang itu wis diabani pokoknya menisuk barian yo nggawa sedekah saonoe. Itu Masya Allah, sing nggawa bucet, ono sing nggawa ya toh, buah-buahan, ada yang membawa, bahkan sampai ada yang membawa kerupuk yang kepang-kepang itu, Masya Allah, karena itu khas katanya. Dan itu sebagai bagian dari sodakoh, ya, lil fuqara wal masakin, khususnya sodakoh bagi orang-orang yang tidak mampu, ya, makan bersama. Itu luar biasa itu, ya. Kapan mana mangan bareng gak pas, ya, kumpul-kumpul, apalagi dalam maulid Rasulullah SAW. Ini bagi saya luar biasa manfaatnya. Kalau toh ada sebagian kelompok, katakanlah Wahabi misalnya, mengatakan ini sebagai bagian dari bid'ah, ya, dan setiap bid'ah itu sesat karena tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau jujur secara ilmiah, banyak sekali hal-hal yang tidak pernah dicontohkan Nabi tetapi dilakukan. Gitu. Zaman Rasulullah ada tak halaqah majelis taklim semacam ini, adik, online barang gitu, ada tak zaman Rasulullah? Kan sudah ada. Loh, mereka juga pakai, gitu, mereka juga pakai YouTube, ya, mereka juga pakai Instagram, Facebook dan lain sebagainya, WA, ya. Terus apa ya dicontoh Kanjeng Nabi Muhammad? Loh, apakah nggak bid'ah itu juga? Gitu? Apa Nabi dulu sholat ngimami pakai mic kecil begini, pakai headset? Kan ya enggak. Tapi kenyataannya mereka juga pakai, gitu. Sholat juga pakai pengeras suara, siaran langsung bareng live. Gitu kan? Ada yang sholat pakai pegang Al-Quran, ngimami maca Quran. Lu apa kan jadi biyen sembahyang ambek yo maca ngene? Kan ya ndak ada.
Kalau kita jujur secara ilmiah, banyak sekali yang kita lakukan yang tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya di Facebook saya tadi siang itu kebetulan ada lewat begitu. Orang yang paling mencintai Nabi yaitu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Orang yang paling cinta dengan Nabi, tetapi tidak pernah merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Saya tertawa aja. Ikut menangi tahu ripe. Sayyid Hasan, Sayyid Husain itu. Sampean menang kita gitu. Kok bisa mengatakan orang yang paling cinta tidak pernah lu? Ya apa? Ya. Jadi pemahaman janganlah sesempit itu. Ya. Memang di NU sendiri Mbah Hasyim Asy'ari itu sangat mewanti-wanti. Memang yang tidak diperbolehkan dalam perayaan Maulid Nabi itu adalah jangan sampai berlebihan, yang mana sesuatu yang dilakukan itu kemudian merusak kemurnian sholawat. Ya, di zaman Mbah Hasyim Asy'ari sampai beliau menulis kitab itu dalam kumpulan kitab beliau Irsyadus Sari itu beliau mengingatkan betul jangan sampai peringatan Maulid Nabi kemudian kecampuran sesuatu yang haram, lanang wedok campur. Itu tidak boleh memang. Makanya kalau sampean ikut sekermania, ya ono sing joget sampai berlebihan yo disawat sampai Habib saya kan begitu. Ayo duduk itu, kan gitu ya. Ayo, nggak boleh berdiri, nggak boleh. Ya karena beliau memang menjaga jangan sampai kemurnian peringatan Maulid Nabi kemudian tercoreng hanya gara-gara sesuatu yang merusak tatanan. Ada juga orang-orang Wahabi menganggap bahwa gampangannya orang-orang NU itu berlebihan lah, ya berlebihan sampai menyebut Rasulullah dengan kata Sayyidina dan lain sebagainya. Loh, namanya cinta ya, kalimat-kalimat cinta itu ya begitu, ya. Dan itu bukan sesuatu yang syirik, itu apa ya, ungkapan rasa cinta yang menggelora. Coba sampean lihat ada lagu Malaysia itu ya, demi cintaku padamu kemanapun kau kan ku bawa, gitu. Walaupun harus ku telan lautan bara. Lu sapa? Ono wong nguntal mawa demi cinta. Demi cinta sampai nguntal mawa. Wis sapa gelem kan gitu. Kemanapun kau ku bawa, mosok ngising-ngising baru di bawah. Di bawah. Itu kan bahasa-bahasa apa ya? Istilah. Ungkapan iya, majas lah. Orang cinta tuh pasti banyak menggunakan kalimat-kalimat majas gitu. Apa sing berlebihan? Majas metafora ta? Hiperbola. Ya begitu memang. Lagu Jawa-Jawa juga begitu sama. Nggih. Sekaring sunyo ngombak roko endahing sira kang sun rasa asmara wedo wahing janji dokar baning sun kang ginawa pesti. Itu kan bahasa-bahasa Jawa yang ya Allah luar biasa dalam itu kalimat-kalimat cinta, ya. Dan ya seperti itu bahasa cinta. Makanya kita mengatakan asyraqal badru alaina, ya biasa-biasa saja. Ya seperti itu bahasa cinta memang. Seperti itu, Pak. Mungkin berarti itu juga sedikit mengulas tentang keutamaannya. Yang pertama, dari merayakan Maulid Nabi kita bisa mengetahui sejarah beliau. Iya, ya, manfaatnya begitu. Yang kedua tadi kita juga bisa menebar kebaikan melalui sedekahnya, sholawatnya, seperti itu gitu. Kemudian untuk inilah saya tadi memang ingin bertanya, yang ini mengganjal Ustadz, dari saya sendiri juga mungkin mewakili rekan-rekan kita yang lain. Kadang akhir-akhir ini memang banyak fenomena yang tersebut tadi, sholawatan atau maulid itu yang lagi booming saat ini. Itu ada pendapat yang menyatakan banyak mudorotnya karena itu tadi terdapat ikhtilaf atau yang bercampur itu tadi, perempuan dan laki-laki itu dalam satu majelis yang sama seperti itu. Lah itu bagaimana itu menurut jenengan kalau memang sudah terjadi seperti itu di fenomenanya? Sesuatu yang mengandung pro dan kontra itu ya biasa seperti itu. Yang mengatakan banyak madorotnya karena dia tidak suka dengan pendapat yang membolehkan merayakan.
Tapi bagi orang yang mengikuti pendapat bahwa merayakan Maulid Nabi sesuatu yang disunahkan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Jadi untuk mengukur manfaat dan madorotnya itu ya pelakunya yang bisa ngukur, ya bukan hanya orang yang hanya sekedar menonton. Sampai coba lihat pemain sepak bola, orang yang bisa merasakan bagaimana rasanya menggiring bola itu yang pemainnya, bukan penontonnya. Nek penonton ya iso bengok-bengok tok, gitu. Ngono goblok ngono tok gak entos, kari titik gak iso bola begitu. Ya biasa penonton, kakean cocok tapi gak iso, ya gak iso nglakoni. Nah, ya seperti itulah gambarannya. Orang yang betul-betul merasakan nikmatnya merayakan lahirnya Rasulullah luar biasa, sampai iso nangis-nangis, Mbak. Betul itu. Tapi bagi orang yang tidak suka ya biasa dibuat bahan cacian makian. Sampai kalau tahu sejarahnya Habib Mundir Al-Musawa, pendiri Majelis Rasulullah, sebelum rame-ramenya Sehermania belum, Jakarta itu sudah dikuasai Majelis Rasulullah. Habib Mundir Al-Musawa itu dalam sejarah hidupnya itu satu hari itu bisa membaca sholawat 5.000 sampai 10.000 kali satu hari. Loh, gitu itu saking nikmati maca sholawat sampai ketangis-tangis. Ya, dan luar biasa beliau. Bahkan hampir setiap hari bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking rindunya dengan Kanjeng Nabi, dalam mimpinya itu diketemui Rasulullah. Tenanglah Mundir, jangan khawatir. Kamu itu tidak akan melewati umur 40 akan berjumpa dengan diriku. Dan Masya Allah beliau wafat di atas panggung itu dalam posisi ketika membaca sholawat sampai tidak kuat langsung dibawa itu. Masya Allah beliau wafat pas mancik umur 40 tahun. Janjinya Rasulullah, siapa yang merindukan aku ya, pasti akan aku temui. Beliau saking rindu nih, jadi tidak lama hidup di dunia karena sudah dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bagi orang yang merasakan nikmatnya bersolawat, Masya Allah luar biasa. Tapi bagi orang yang tidak seneng, ya itu tadi. Orang itu kalau sudah tidak seneng, Mbak, yang dilihat apanya? Jeleknya. Ya jeleknya saja kan gitu kan. Ya salah itu yang dihitung ya. Tapi kalau bagi orang yang seneng, tidak akan melihat kejelekannya, tetapi lebih melihat manfaatnya, begitu. Tapi kalau yang memang itu tadi Ustadz, terdapat apa ya di majelis terlalu bercampur laki-laki dan perempuannya, itu seperti apa Ustadz? Ya itu tanggung jawabnya yang megang jamaah, yang megang jamaah. Makanya kalau memang berniat untuk mengumpulkan jamaah, ya orang banyak untuk bersolawat, ya harus diatur, Mbak. Ya ini tanggal 21 besok itu, ya itu insya Allah ada majelis sholawat di tempat saya juga begitu. Yo kudu diatur. Iki mending nggone wong wedok, iki mending nggone wong lanang. Sudah diatur seperti itu. Nggih. Jika nanti di dalam pelaksanaan ada kejadian-kejadian kecil semacam itu, ya tetap ya para guru, para habaib misalkan yang datang misalnya, ya punya kewajiban untuk mengingatkan. Ya seperti Habib Syekh begitu. Ketika ada nggak tepat ya langsung di voting begitu ya. Karena memang jenengan belum pernah melihat dan mengikuti majelisnya guru sekumpul itu ya. Apa namanya, Guru Zaini Abdul Ghani di Martapura Kalimantan itu. Itu guru sekumpul itu luar biasa. Kalau sholawatan khusyuknya Masya Allah. Ya, bahkan ketika beliau menjelaskan tentang lagu Khobiri itu, Khobiri, 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 itu Masya Allah. Beliau ketika memahami lagu itu dalam sekali itu. Dan khusyuknya Masya Allah. Memang beda, karena yang di bawah Habib Syekh itu kan memang rata-rata memang ya anak-anak embongan, anak-anak jalanan, anak-anak kan gitu kan. Tapi ya apa caranya iso seneng sholawatan kan begitu. Ya semuanya ada plus minusnya, pasti itu. Makanya ya tergantung gurunya yang memegang majelis itu bagaimana caranya. Ya diaturlah, panitia harus punya tanggung jawab lah, seperti itu. Oke,
Jadi untuk mungkin ini ya pesan-pesan juga untuk rekan-rekan kita semua, kalau memang mengikuti perayaan Maulid Nabi bisa lebih diperhatikan kembali agar kita juga tetap mendapatkan barokah dari sholawat tersebut. Kemudian Ustadz, untuk Maulid Nabi ini kan bisa dinyatakan memang hari lahirnya Rasulullah gitu. Nah, ini bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya ini disamakan dengan Nasrani yang juga memperingati hari lahirnya Nabi Isa itu? Bagaimana itu Ustadz? Kira-kira kalau menurut jenengan? Ya itu tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini seperti Nasrani, ini seperti, itu adalah pendapat orang-orang yang tidak senang, biasa saja. Kalau sampean kepingin paham jelas tentang bagaimana itu maulid, maka saya persilakan untuk membaca kitabnya Abuya. Ya, ada kitab namanya Mafahim Yajibu Antusohah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Di situ tuh mengupas banyak sekali hal-hal yang ya tadi yang disuudzoni, ya, yang dianggap sesat lah, yang dianggap menyimpang lah oleh orang-orang yang ya katakanlah mereka yang tidak suka dengan maulid. Ya, jadi di kitab Mafahim Yajibu Antusoha itu banyak dijelaskan hal-hal semacam itu, termasuk juga dalam kitab-kitab Abuya yang lain yang membahas tentang maulid. Jadi ada yang mengatakan janganlah kamu mengkultuskan Nabi Muhammad sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Misalkan begitu. Ya, mengatakan menyebut Nabi Muhammad dengan kata Sayyidina itu dianggap mengkultuskan oleh orang-orang yang tidak senang itu. Ya biasa seperti itu. Ya, katanya sama dengan mengkultuskan Isa sebagaimana dianggap sebagai putra Allah kan gitu, Tuhan. Nah itu ya pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan ya. Jadi ada kalimat-kalimat majas yang sebenarnya artinya bukan seperti itu, bukan secara arti dohiriyahnya ya, tetapi ada makna-makna yang tersimpan seperti itu. Terima kasih Ustadz untuk rekan-rekan kita. Mungkin memang kalau kita sebagai generasi penerus NU, generasi pemegang Ahlussunnah wal Jamaah, ya mungkin kita juga harus benar-benar memegang seperti apa prinsip-prinsip yang ada dalam Aswaja ini agar kita tidak ikut terjerumus ke hal-hal yang kurang baik atau kurang setuju lah, kurang sepaham dengan kita. Kalau kita ingin melaksanakan Maulid Nabi, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita juga bisa mengambil berkah dari Maulid Nabi ini. Untuk yang terakhir Ustadz, closing statement untuk rekan-rekan kita dan pemirsa Pena TV. Baik, para pemirsa Pena TV dimanapun Anda berada ya, khususnya warga Nahdliyin yang dirahmati oleh Allah, melewati kajian malam hari ini ya, melewati talk show semacam ini, saya perlu menyampaikan datang panjenengan semua bahwasanya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW menurut pendapat guru-guru kita, ulama-ulama panutan kita adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, sesuatu yang sangat disunnahkan, mengingat di dalamnya mengandung kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Karena dari kegiatan maulid itulah kita akan memahami mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW, baik dari perilaku beliau maupun dari keindahan jasad beliau. Makanya dalam maulid, kitab Maulid Tiba dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, kan begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang terindah, sebaik-baiknya manusia dalam kholqon, penciptaan, wa khuluqon, dan akhlaknya. Ya dari kegiatan maulid itulah kita mengenal sosok Nabi Muhammad, dari keindahan fisiknya ya maupun keindahan akhlaknya. Dari mana kita mengetahui kalau bukan dari kegiatan semacam itu? Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
meskipun kegiatan Maulid Nabi itu sangat dianjurkan oleh para ulama, kita sebagai generasi-generasi muda, generasi penerus-penerus beliau-beliau yang sudah tiada, yang sudah menggariskan hukum Maulid ini, kita pun tetap harus hati-hati. Artinya jangan sampai kegiatan perayaan Maulid yang sebenarnya dianjurkan itu justru rusak karena perilaku kita sendiri, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak benar, ya, sesuatu yang mengandung maksiat. Jadi di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, beliau itu mengingatkan betul, karena dulu pada masa beliau ada orang memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad tetapi dengan cara lomba saling mencambuk tubuhnya, pecut-pecutan sampai merah. Nah, seperti itu katanya perayaan Maulid Nabi. Itu yang tidak boleh. Jadi selagi perayaan itu sesuatu hal yang wajar, yang baik, ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih untuk pemirsa Pena TV Kedamaian serta seluruh rekan-rekan kita. Semoga kajian malam ini mengenai Maulid Nabi bermanfaat dan kita sama-sama menjadi mendapatkan syafaat dan berkah dari Rasulullah SAW. Mungkin saya perlu menambahkan, Pak. Jadi kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya, kenapa sih kamu merayakan lahirnya Rasulullah? Karena aku cinta beliau. Gitu aja sudah cukup sebenarnya. Karena aku cinta dengan beliau. Loh, kok begitu? Bagaimana aku tidak mencintai beliau? Wong Nabi Muhammad itu sangat mencintaiku. Dari mana kamu tahu? Dari sabdanya. Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah, doa pamungkas. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi nabi-nabi dulu itu sudah diminta semua doanya itu. Wis gopoh, wis dijaluk kabeh waktu dunya, termasuk Nabi Nuh ketika jengkel sampai umatnya wis dijaluk wisan. Ya, apa di Al-Qur'an itu. Jadi di Al-Qur'an itu ada doanya Nabi Nuh, Rabbil tadhar alal ardi minal kafirin dayyaro. Ya Allah, habiskan saja, jangan biarkan ada satupun orang kafir di muka bumi ini. Itu kan doa yang luar biasa, mustajabah. Tapi Nabi Muhammad begini, wa inni ikhtaba'tu ya da'wati syafi'an li ummati yaumal qiyamah. Tapi doa itu aku simpan, aku minta nanti di akhirat sebagai syafaat untuk umatku. Itu kan tanda cinta beliau pada kita. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Bahkan di dalam riwayat yang lain, beliau di akhirat nanti itu diminta oleh Allah, ditanya, ya Muhammad, sal tu'to, wahai Muhammad, mintalah apa yang kamu minta, tu'to, akan aku beri, ya, akan diberi. Ya, kemudian wasfa tu syafa, berikanlah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Apa jawaban Rasulullah? Ai Rabbi ummati ummati. Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Lu sampai seperti itu. Saking napa nih? Saking cintanya Rasulullah dengan umatnya. Nah, nek gak cinta, lapo ngurusi kon. Yang ngurusi keluargaku depo kan begitu kan. Nah, kalau Rasulullah saja sangat mencintai kita, bagaimana dengan kita? Ya, tidak mencintai Rasulullah. Almar'u ma'aman ahabba, kata Rasulullah. Orang yang cinta pasti bersama orang yang dicintai. Nah, kalau kita itu suka bersolawat, suka menyebut nama Muhammad, ya, mengungkapkan rasa cinta pada beliau, insya Allah kita akan jadi orang yang dicintai beliau. Amin. Dan pasti akan berkumpul dengan beliau kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Itu Pak. Amin. Seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk malam hari ini terima kasih, saya dan Fatimah Zura dan Ustadz Abdul Wakid mohon pamit undur diri, semoga dapat diambil manfaat dan sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. See you next time. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.